Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bergabung di channel Rules Lecture. Nah, di sini kita akan eksplorasi cara membuat file After Effects, cara mendesainnya, dan cara menggabungkan filenya, sama terakhir cara merendernya. Nah, kita coba eksplorasi di file yang pertama ini. Oke, ini penting untuk suatu saat kita akan jadiin ya tim produksi. Jadi kita harus bisa menghandle atau membuat desain tersebut. Nah, untuk membuat desain sangat disarankan ukuran artboardnya itu 1920 kali 1080 atau 16:9 sesuai dengan layar laptop. Nah, setelah itu kita pastikan seluruh aset yang kita buat itu sudah tersusun berdasarkan layer. Kenapa? Karena nanti akan dikonversi menjadi file After Effects. Kalau sudah asetnya sudah jadi, sangat disarankan untuk membuat artwork-nya itu lebih agar nanti asetnya itu tidak terpotong. Kita buat lebih seperti ini. Kita simpan. Saya gunakan Adobe Illustrator 2020. Setelah itu, silakan buka After Effects. Setelah After Effects terbuka, saya sangat sarankan untuk kalian, sobat kreatif sekalian, untuk menginstal Media Encoder agar memudahkan saat render. Habis itu kita buat ini ya, New Composition. Kita bisa ubah namanya sesuai project kita. Oke, ukurannya sudah benar ya. 1920 kali 1080. Dan untuk rencana eksplorasinya saya ingin dia 6 detik. Saya ingin import file yang tadi. Diimport, import file yang eksplorasi, yang linear siap animate. Ubah dia jadi composition berdasarkan layer size supaya nanti bisa di animate per individu aset. Nah, kalau sudah, kita bisa klik 2 kali agar auto input. Nah, ini maksud saya kenapa harus dibuat lebih artboard-nya agar aset ini tidak terpotong. Untuk memperbaikinya, kita bisa klik di composition setting, ubah dengan ukuran tadi 1920 kali 1080, centang lock-nya supaya kita bisa ubah secara custom. Untuk frame rate-nya sangat disarankan dia ini ya 60, lebih padat dan smooth pergerakannya. Nah, kalau sudah, kita siap menganimatkan. Nah, karena tugas kita yang pertama tentang linear, yaitu pergerakan keyframe tanpa adanya interpolasi atau tanpa adanya kepadatan gerak gitu. Maksudnya bagaimana sih? Misalnya kita animatkan background. Nah, cara menganimatkan sangat disarankan untuk mengaktifkan semuanya. Kita bisa mulai dari ini ya, semacam kita prediksi dia berakhir di mana, misalnya di detik ini, aktifkan semua, dan saya ingin dia muncul dari kiri gitu. Langsung digerakkan. Nah, seperti itu. Kita animatkan yang lain. Nah, yang linear itu maksudnya ini ya, ada titik-titik ini, spasi ini, interpolasi namanya, tanpa adanya perbedaan jarak atau konsisten. Oke, kita coba gerakan yang lain ya. Kalau udah muncul ini, saya ingin munculkan set biru yang ini. Kalau di After Effects, kita bisa langsung klik ya, buka setnya, langsung aktifkan semua, dan animatkan. Oke, kita lanjutkan sama set yang biru muda ini. Pertanyaannya, kenapa sih harus diaktifkan semua fiturnya? Karena suatu saat kita akan pakai untuk menganimatkan atau memberi efek berupa perbesaran, posisi, anchor point, perputaran, bahkan opacity-nya gitu, agar dia bisa bening gitu. Oke, udah ya. Habis itu kita munculkan angka satunya. Jadi ingat, ketika kita menganimatkan, sangat disarankan untuk sesuai hierarki bacanya gitu. Nah, nomor 1, linear. Nah, kayak gitu. Saya ingin dia muncul, tapi di ini, di layer yang agak di bawah. Nah, kita mundurkan. Nah, oke.
Nah, saya ingin dia muncul dari bening, dari 0, kita mulaikan dia dari 0 ke 100. Oke. Nah, habis itu kita bisa munculkan simbol ini, keyframe-nya yang berupa linear. Aktifkan, ikut mundurkan juga. Nah, saya ingin jaraknya ini sama kecepatannya dengan shape yang ini. Kita bisa membuatnya custom gitu. Nah, yang ini saya ingin dia agak dekat sini gitu. Oke ya. Nah, 1. Nah, kita munculkan linearnya gitu, 1. Nah, kita bisa prediksikan orang akan membaca tulisan ini pada saat muncul angka 1 dan tulisan linear. Jadi gitu ini, ketika kita menganimatkan kita harus merasakan timingnya. Oke. Saya ingin dia muncul dari 100 ke 0 gitu. Kita buat dia 99 dulu agar kita bisa simpan data animate-nya. Nah, oke. Lalu kita lanjutkan. Pada saat animasinya udah selesai, kita lanjutkan teks yang kedua, yaitu deskripsinya. Oke, kita lanjutkan dengan ini opacity dari 0 ke 100. Nah, coba 1 linear. Jadi gitu ya, sangat disarankan untuk sesuai dengan tanda bacanya gitu, cara bacanya maksudnya. Nah, setelah komponen ininya sudah disusun, kita masukkan terakhir elemen hiasnya. Usahakan elemen hiasnya itu ditaruh terakhir supaya dia berfungsi untuk tidak membosankan gitu. Dan jangan taruh di awal karena dia bisa mengganggu fokus mata. Oke, saya mau gerakan dia dari sini ke sini sesuai arahnya gitu. Oke. Itu linear. Oke. Nah, kita bisa memprediksi yang mana duluan keluar. Misalnya nih, yang linear dulu, yang teks ini dulu, saya ingin buat dia pergi pertama gitu. Oke, caranya kita copy dulu posisi sebelumnya, habis itu kita endingkan, kita buat dia pergi gitu. Oke. Kedua, kita copy posisi dari teks kedua. Misalnya posisi terakhir di sini, saya ingin dia bergerak sedikit setelah tulisan linear. Jadi kita buat dia pergi. Nah, oke, nah terakhir itu kita coba buat transisinya lebih menarik dengan cara membesarkan salah satu objek sebagai penutup. Oke, nah terakhir kita perlu terapkan salah satu prinsip animasi, misalnya was effect itu
ada terjadi pergeseran atau pelebaran. Kita akan terapkan di tulisan nomor 1 ini. Oke, prinsip sebuah stretch itu yaitu misalnya nih pada saat dia lagi perjalanan, kita buat dia ini gaping dengan cara mengubah scale salah satunya. Kita matikan dulu fitur antenna. Kita ingin membuat dia lonjong gitu 5%. Saat dia lagi kecepatan tinggi turun, dia lonjong. Pada saat sampai, dia kembali normal dulu, baru dia gaping. Nah, setelah dia gaping, kita buat dia memendek. Oke. Nah, setelah ini pas di posisi terakhir kita buat dia jadi normal 100%. Nah, kayak gitu. Jadi ada terjadi squash and stretch-nya, pelebaran dan peninggian gitu, atau lonjong dan melebar gitu. Oke, seperti efek bounce ya. Oke, kalau kita tidak pakai efek sama sekali, kita hanya menggerakkan keyframe secara linear atau biasa gitu. Oke, berikut hasil akhirnya. Nah, jadi kayak gitu. Misalkan kita buat yang pertama sesuai cara bacanya, yaitu misalnya 1 linear dan deskripsinya, kemudian berakhir sesuai dengan urutannya gitu. Oke. Jadi ingat, meskipun 6 detik, kalian bisa rancang entry-nya agak medium, tidak terlalu lama. Pada saat idle-nya itu kita buat cukup lama, dan ending-nya kita buat lebih cepat. Oke, kurang lebih seperti itu penerapan atau konversi dari file After Effects Illustrator ke After Effects, kemudian dianimate. Tahap terakhir adalah merendernya. Caranya kita klik Ctrl M. Nah, kalau kalian tidak install media encoder, maka ada fitur yang tidak muncul. Kalian tidak bisa merendernya dalam bentuk MP4. Caranya kita buka dulu di Adobe Media Encoder. Nah, di sini udah ada antrian file yang siap render. Nah, kalau bisa bentuk filenya itu H264 gitu dengan high bitrate ya. Kemudian tentukan tempat rendernya di mana. Habis itu, kalau kalian tidak install ini, nanti ketika dirender, dia bentuknya AVI, itu berat dan kurang efektif gitu. MP4 untuk preview sama file yang sudah fix atau sudah selesai. Kita coba render. Kita bisa cek filenya di sini, tinggal klik tempat kita ekspor. Berikut adalah hasil akhirnya. Oke, dengan high resolusi. Cukup mudah bukan? Begitulah tahap awal ketika kita mengerjakan motion graphic, mulai dari Adobe Illustrator sebagai tempat buatnya, After Effects sebagai proses animate dan efeknya, Media Encoder sebagai tempat rendernya. Oke, sekian tutorial yang saya bisa berikan. Selamat belajar dan salam kreatif. Oke, terima kasih.